A. Dinamika kependudukan. Wilayah pedalaman Indonesia sangat jauh dari tata ramai dan tingkat kepadatan penduduknya rendah. Kepadatan penduduk rendah ditandai dengan persebaran pemukiman yang menyebar dan jarang. Kondisi ini berbanding terbalik dengan suasana di wilayah perkotaan. Perbandingan antara wilayah pedalaman dan perkotaan di Indonesia merupakan bukti adanya fenomena demografi. 1. Pengertian dinamika kependudukan. Penduduk merupakan sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah. Cabang ilmu geografi yang mempelajari secara lengkap tentang penduduk disebut demografi. Demografi mempelajari jumlah, persebaran, wilayah persebaran penduduk, dan komposisi penduduk serta perubahannya. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan mobilitas sosial. Faktor-faktor penyebab dinamika penduduk yaitu peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. A. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Faktor-faktor penyebab dinamika penduduk yaitu peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. 1. Pertumbuhan penduduk alami atau natural increases. Pertumbuhan penduduk alami merupakan selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Apabila di suatu daerah angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan angka kematiannya, maka akan terjadi pertambahan penduduk. Begitu pula sebaliknya. Perhitungan pertumbuhan penduduk alami dapat menggunakan rumus berikut. T sama dengan L min M. Dengan keterangan, T merupakan pertumbuhan penduduk, L jumlah kelahiran, dan M jumlah kematian. Selanjutnya, kita akan membahas pada poin berikutnya, yaitu nomor 2, pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total merupakan perhitungan perubahan jumlah penduduk berdasarkan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Keluar masuknya penduduk di suatu wilayah mempengaruhi pertumbuhan penduduk total. Perhitungannya terlampir rumus berikut. T sama dengan L min F plus 1 min E. Terangnya T sama dengan pertumbuhan penduduk, L merupakan jumlah kelahiran. B. Faktor dinamika penduduk. 1. Kelahiran. Kelahiran akan menambah jumlah penduduk. Tingkat kelahiran dipengaruhi oleh jumlah pasangan di usia subur. Pasangan usia subur berpotensi tinggi untuk melahirkan bayi. 2. Kematian moralitas. Tingkat kematian dipengaruhi kualitas kesehatan dan kesejahteraan penduduk. 3. Migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain, yang bertujuan untuk menetap dengan tujuan tertentu dengan melewati batas politik suatu negara. A. Jenis-jenis migrasi. Berdasarkan wilayah, migrasi dibagi menjadi 2, yaitu nasional dan internasional. Nasional meliputi transmigrasi, urbanisasi, ruralisasi, florescent, weekend, dan serta evakuasi. Internasional, migrasi, emigrasi, repetisi, dan terus. B. Faktor-faktor penyebab migrasi. Penduduk bermigrasi ke tempat lain dipengaruhi faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan. Faktor pendorong terjadinya migrasi adalah tingkat kesejahteraan rendah, dan lain sebagainya. Faktor penarik dari tempat tujuan, lapangan pekerjaan besar, gaji tinggi, dan harapan untuk nasib hidup yang lebih baik. C. Dampak pertumbuhan migrasi. Ketersediaan lahan untuk pemukiman dan bercocok tanam semakin berkurang. Limbah dan polusi bertambah. Kualitas kesejahteraan menurun. Jumlah kemiskinan meningkat. 2. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor utama perpindahan penduduk dipengaruhi oleh ekonomis. Pekerjaan dan penghidupan yang layak menjadi pemicu terjadinya pergerakan penduduk. Dengan demikian, mobilitas penduduk tidak terlepas dari ketenaga kerjaan. Faktor utama terjadi A. Ketenaga kerjaan. Tenaga kerja yaitu besarnya bagian penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. B. Perilaku migran tenaga kerja. Sanak saudara atau teman menjadi awal tujuan migran. Keinginan kembali ke tempat asal tergantung dengan kepuasan yang diperoleh di tempat migran. Kepuasan hidup migran dapat dilihat dari kemungkinan migran memperoleh kepercayaan. B. Kesehatan. Kesehatan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. Daerah yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan menunjukkan tingkat kesehatannya lebih tinggi. Fasilitas kesehatan terdiri atas ketersediaan tenaga medis serta tempat pemeriksaan kesehatan.
Tingkat kesehatan dapat diukur dari A. Tingkat kematian bayi atau infant mortality. B. Angka harapan hidup. C. Pendidikan. Pendidikan bertujuan menambah pengetahuan dan keterampilan penduduk. Penduduk dengan tingkat pendidikan relatif tinggi memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan iptek. Arus globalisasi menuntut setiap orang untuk melek teknologi. Perubahan zaman semakin cepat sehingga mengharuskan setiap orang menguasainya. Kondisi tersebut dimaksudkan agar pola pikir penduduk sejalan dengan perkembangan teknologi. 2. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. A. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia menurut UNDP. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan berbasis jumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM dapat ditentukan dengan menggunakan perhitungan dari 3 indikator. C. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2014. Metode baru penghitungan IPM mulai dicanangkan pada tahun 2014. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, selama periode 2010 sampai 2014, IPM Indonesia meningkat 2,37 poin, yaitu dari 66,53 menjadi 68,90. Pencapaian tersebut menempatkan Indonesia pada level pembangunan manusia menengah atas. Indonesia berada pada posisi 108 dari 187 negara dalam pencapaian pembangunan manusia di dunia. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di posisi kelima. Untuk sebab C, kita akan membahas tentang kuantitas penduduk. Yang pertama adalah sumber data dan pengolahan data kependudukan. A. Sumber data kependudukan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sensus penduduk. Sensus berasal dari bahasa Latin yaitu census, yang berarti penafsiran harta benda seorang warga negara dan pencatatan nama warga negara. Misalnya untuk keperluan pemungutan pajak. Sensus penduduk merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kependudukan secara menyeluruh di suatu daerah pada waktu tertentu. Sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan tiap 10 tahun sekali yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk memantau perkembangan penduduk. Sensus penduduk dilakukan dengan 2 cara, yaitu berdasarkan tempat tinggal yang terdiri atas de jure dan de facto, dan berdasarkan metode terdiri atas metode canvassar householder. Yang kedua adalah registrasi penduduk. Registrasi penduduk menuntut penduduk untuk proaktif melaporkan diri kepada pemerintah tentang perubahan data yang terjadi tiap ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Penduduk wajib dilaporkan atau dicatat di kantor desa atau kelurahan. Yang ketiga adalah survei penduduk. Survei penduduk merupakan cara memperoleh data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh responden yang ada di suatu negara. Data tersebut diperoleh dengan cara pengambilan sampel. Sampel merupakan contoh atau perwakilan yang dapat mencerminkan karakteristik negara tersebut. Daerah yang dijadikan sampel ditentukan dengan metode khusus. Tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan data jauh dari data yang sebenarnya. Poin yang B yaitu analisis data kependudukan. 1. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologis. Kriteria biologis yang digunakan untuk menentukan komposisi penduduk yaitu umur dan jenis kelamin. Berdasarkan umur dan jenis kelamin, penduduk dapat diketahui dan bentuk piramida penduduk suatu negara. Komposisi penduduk menurut umur dapat digunakan menentukan rasio beban ketergantungan atau dependency ratio. Rasio beban ketergantungan menunjukkan pertandingan jumlah penduduk non produktif kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Dan penduduk produktif yaitu sekitar 15 tahun sampai 64 tahun. Rasio beban ketergantungan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumus dari rasio beban ketergantungan adalah rasio beban ketergantungan sama dengan jumlah penduduk non-produktif per jumlah penduduk produktif dikali dengan 100. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin yaitu membedakan penduduk dengan melihat jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.
Data penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan menghitung rasio jenis kelamin di suatu daerah. Rasio jenis kelamin dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu rasio jenis kelamin sama dengan jumlah penduduk laki-laki per jumlah penduduk perempuan dikali 100. Komposisi penduduk dapat disajikan berdasarkan umur dan jenis kelamin sekaligus. Kombinasi kedua data tersebut tersaji dalam piramida penduduk. Piramida penduduk menjadi representasi kondisi komposisi penduduk suatu daerah dalam jangka waktu tertentu berdasarkan umur dan jenis kelamin. Garis vertikal menunjukkan golongan umur dari yang termuda sampai tertua, dan garis horizontal menunjukkan jumlah penduduk. Perbedaan jenis kelamin dapat digambarkan pada bagian kiri dan kanan piramida. Luas bagian kiri menggambarkan jumlah laki-laki dan luas bagian kanan menunjukkan jumlah perempuan. Berdasarkan bentuk piramida penduduk, kalian dapat mengetahui lebih lanjut tentang fenomena kependudukan. Fenomena yang dimaksud seperti jumlah penduduk sesuai jenis kelamin, jumlah usia angkatan kerja, jumlah penduduk usia produktif, dan struktur penduduk suatu daerah. Secara umum, bentuk piramida penduduk dari negara-negara di dunia adalah sebagai berikut. Yang A adalah piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda berbentuk seperti segitiga sama kaki dan disebut muda karena memiliki komposisi dengan jumlah penduduk muda lebih banyak daripada penduduk umur tua. Kondisi tersebut menggambarkan pertumbuhan penduduk secara cepat karena angka kelahiran lebih tinggi daripada kematian bayi. Bentuk piramida bersifat ekspensif terdapat di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Filipina. B. Piramida penduduk stasioner. Piramida penduduk stasioner menunjukkan jumlah penduduk muda dan tua seimbang, memiliki ciri angka kelahiran dengan angka kematian seimbang. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua dalam kondisi seimbang dimiliki sebagai besar negara di bagian Eropa Barat. 2. Yaitu komposisi penduduk yang berdasarkan kriteria sosial. Yang awal adalah tingkat pendidikan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Tidak sekolah sama sekali. 2. Yaitu tamat SD. 3. Tidak tamat SD. 4. Tidak tamat SMP. 5. Lulusan SMP. 6. Tidak tamat SMA. 7. Lulusan SMA. 8. Perguruan tinggi. Yang B yaitu status perkawinan. Status perkawinan dikelompokkan menjadi 2 status, yaitu sudah kawin dan belum kawin. 2. Yaitu komposisi penduduk yang berdasarkan kriteria sosial. Yang awal adalah tingkat pendidikan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Tidak sekolah sama sekali. 2. Yaitu tamat SD. 3. Tidak tamat SD. 4. Tidak tamat SMP. 5. Lulusan SMP. 6. Tidak tamat SMA. 7. Lulusan SMA. 8. Perguruan tinggi. Yang B yaitu status perkawinan. Status perkawinan dikelompokkan menjadi 2 status, yaitu sudah kawin dan belum kawin. Nomor 3 yaitu berdasarkan kriteria ekonomi. A. Jenis mata pencaharian. Beberapa jenis mata pencaharian penduduk antara lain pegawai negeri, TNI atau Polri, pedagang, buruh tani, pemilik pertanian, dan pengusaha jasa. B. Tingkat pendapatan. Bank Dunia mengelompokkan pendapatan per kapita negara-negara di dunia menjadi 4 kelompok. Berikut, yang pertama, negara berpendapatan per kapita rendah. Yang kedua, negara berpendapatan per kapita menengah yang rendah. Yang ketiga, negara berpendapatan per kapita menengah yang tinggi. Dan yang keempat adalah negara berpendapatan per kapita tinggi atau negara yang kaya. Yang keempat adalah berdasarkan kriteria geografis. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria geografis disusun menurut area tempat tinggalnya. Perbedaan area tempat tinggal dapat dilihat dari garis batas administrasinya seperti garis batas desa, kota, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. C yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan proporsi jumlah penduduk terhadap luas wilayahnya.
satuan luas wilayah yang umumnya digunakan adalah kilometer persegi. Kepadatan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi beberapa faktor seperti air, iklim, lahan, sumber daya mineral, serta aktivitas. Sebagai contoh, daerah yang tanah tersebut memiliki kepadatan penduduk lebih besar daripada daerah gambus. Contoh lainnya, daerah yang relatif datar lebih padat penduduknya daripada daerah berbukit-bukit. Kondisi tersebut terjadi karena daerah dengan relief datar lebih mudah mengakses tempat lain. Kriteria kepadatan penduduk sebagai berikut. 1. Kepadatan penduduk kasar. Kriteria kepadatan penduduk sebagai berikut. Yang pertama adalah kepadatan penduduk kasar. Rumus dari kepadatan penduduk kasar adalah kepadatan penduduk kasar sama dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau jiwa per luas wilayah kilometer atau kilometer persegi. Yang kedua yaitu kepadatan penduduk fisiologis. Rumusnya adalah jumlah penduduk suatu wilayah per luas wilayah pertanian. Yang ketiga adalah kepadatan penduduk agraris, yaitu jumlah penduduk petani suatu wilayah per luas lahan pertanian. D. Bonus demografi dan permasalahan dinamika kependudukan. Yang pertama, bonus demografi Indonesia. A. Bonus demografi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya proporsi penduduk muda yang mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Adapun aspek-aspek yang menunjukkan pengaruh bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada penawaran tenaga kerja. Yang kedua, peranan perempuan. Ketiga, tabungan. Dan yang keempat, modal manusia. B. Upaya memanfaatkan bonus demografi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, menstabilkan iklim investasi dalam negeri. Yang ketiga, memberdayakan penduduk lanjut usia sebagai aset negara. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja. Yang kelima, mewujudkan jaminan sosial. Dan yang keenam yaitu meratakan pelayanan kesehatan. Bagian kedua, permasalahan kependudukan di Indonesia. A. Masalah akibat kelahiran dan kematian bayi. B. Masalah mobilitas penduduk Indonesia. C. Masalah komposisi penduduk Indonesia. D. Masalah angkatan kerja Indonesia. Dan yang E. Kepadatan penduduk.